Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus ya, semua dilancarkan. Jadi di minggu ini kita akan online. Ya, mohon maaf sekali kalau minggu ini harus online. Saya teruskan ya. Jadi, jadi eh, minggu ini kita mau membahas tentang kebudayaan masyarakat. Sebentar ya. Oke. Jadi, kita mau bahas tentang kebudayaan masyarakat pedesaan. Nah, kebudayaan masyarakat pedesaan yang kita mau bahas itu yang pertama pola kebudayaan atau folkways desa, yang kedua pola kebudayaan kota atau urban, yang ketiga itu norma pedesaan, yang keempat itu karakteristik dan tipologi masyarakat pedesaan sendiri. Nah, jadi untuk pola kebudayaan desa atau folkways itu adalah interaksi antara warga pedesaan itu lebih erat bila dibandingkan dengan antara warga desa yang satu dengan warga desa yang lainnya. Lalu perhatian utama adalah pemenuhan hidup. Jadi kebutuhan hidupnya yang harus dipenuhi. Yang ketiga, sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan. Jadi kalau di desa itu masih kental terhadap gotong royong, kerjasama. Kalau ada acara langsung tetangganya itu langsung ikut nimbrung seperti itu. Jadi kental terhadap kekeluargaannya itu masih terasa sekali begitu. Lalu uh, jadi pola kebudayaan desa itu nanti dibagi lagi. Di sini ya, ini dibagi mata pencaharian utama pertanian atau earthbound. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kepentingan akan jumlah tenaga kerja yang besar untuk alasan pertanian menyebabkan tingginya kerjasama. Jadi di desa-desa yang kalau yang kita lihat ya di sini itu pasti kalau ada kepentingan untuk contohnya waktu pasca panen seperti itu nanti banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan yang kerjasama seperti itu. Lalu yang kedua, cara bertani tradisional dan tidak efisien. Namun mekanisasi saat ini mulai dikenal. Jadi zaman dahulu itu cara kerjanya itu masih tradisional banget dari budidayanya, dari pengolahan tanahnya, budidayanya, prosesnya, bahkan sampai pasca panennya pun itu serba tradisional. Tapi pada saat ini dengan adanya teknologi terbarukan itu sudah banyak ini sudah banyak yang menggunakan alat-alat yang lebih modern. Lalu yang ketiga adalah substance farming. Ini peranan orang tua atau sesepuh dalam masyarakat sangat penting. Seperti nasihat dipengaruhi tradisi yang kuat sehingga difusi inovasi terhambat. Jadi kan yang kita tahu para petani itu kan yang udah tua. Jadi motivasi, inovasi terbarukan dari remaja itu kan berkurang. Jadi inovasinya itu terlambat di sana karena anak-anak mudanya itu kerjanya enggak jadi petani tapi jadi pegawai kantoran dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua adalah pola kebudayaan kota atau urban. Yang pertama yang diperhatikan perhatian utama urban community adalah pandangan orang sekitarnya. Jadi pandangan orang itu sangat penting dalam masyarakat urban. Ciri hidup masyarakat urban yang pertama berkurangnya nilai keagamaan.
Yang kedua, individualismenya tinggi. Kita lihat di kota-kota, pasti kamu-kamu, saya-saya. Seperti itu. Jadi individual banget. Yang ketiga, pembagian kerja yang tegas, yang menimbulkan small group. Jadi banyak di kota-kota itu banyak grup-grupan. Kayak geng A, geng B, grup A, grup B. Seperti itu ya. Lalu, hal berbagai hal di atas itu bisa menyebabkan banyak lowongan kerja. Apakah iya? Itu kita lihat. Apakah dengan adanya berkurangnya keagamaan, individualisme, atau pembagian kerja itu, apakah nanti menyebabkan tenaga kerja menyerap tenaga kerja apa tidak? Gitu. Lalu rasionalismenya tinggi, rasional, logika, berpikir logika, rasionalnya. Lalu faktor waktu yang penting, lalu perubahan sosial yang cepat. Jadi perubahan sosial dalam masyarakat kota itu lebih cepat daripada di masyarakat desa. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar atau pengaruh-pengaruh budaya baru di kota itu lebih cepat daripada di daerah desa. Nih, ada beberapa hal penting tentang kehidupan rural dan urban. Urbanisasi pertumbuhan atau perpindahan kenaikan itu ada berapa persen? Bisa disebutkan dalam persen seperti itu. Untuk post faktor ya, untuk faktor pendorongnya itu kurangnya pekerjaan termasuk disguised employment. Jadi tenaga kerjanya banyak seperti itu. Jadi push faktornya itu kenapa masyarakat harus urbanisasi atau banyak masyarakat yang merantau ke kota seperti itu. Lalu ada istiadat yang ketat bagi para pemuda, jadi para mudanya yang udah terkenal kebudayaan-kebudayaan baru itu merasa ada istiadatnya yang sekarang itu sangat mengekang seperti itu. Lalu kesempatan yang kecil untuk maju dalam ilmu, lalu rekreasi yang sangat kurang, jadi tempat wisata kurang, lalu menawarkan kesempatan bagi mereka yang ahli selain di bidang pertanian. Jadi orang-orang yang ahli selain bidang pertanian itu diberi kesempatan kerja. Untuk pull factors di sini, anggapan lowongan pekerjaan yang banyak adalah uang. Lalu mudahnya mendapatkan kredit dan izin mendirikan industri. Lalu besarnya kapital di kota. Lalu pendidikan lebih banyak di kota juga. Lalu rekreasi di kota lebih banyak. Lalu tingkat kebudayaan dan pergaulan kota dianggap lebih tinggi. Nah itu. Ini adalah alasan-alasan kenapa masyarakat banyak yang pergi ke kota atau ke kota yang lebih besar, bukan di desa. Nah, lalu bentuk mobilisasi penduduk dari desa ke kota, yang pertama itu commuting atau melaju, mobilitas ini dari desa ke kota atau daerah lain dan kembali ke tempat asal pada hari yang sama. Jadi kayak PP, pulang pergi. Lalu yang kedua, circulation atau sirkulasi itu lebih dari 1 hari, tapi tidak ada keinginan untuk menetap. Ada yang musiman, ada tujuan tertentu, misalkan liburan seperti itu ya. Jadi tidak menetap. Lalu yang migrasi bertujuannya menetap. Jadi dia pergi ke kota itu tujuannya menetap di sana. Tapi ada juga yang cuman pulang pergi karena kerjanya di kota tapi rumahnya di desa. Atau dia cuma liburan atau kerja 1 minggu di kota, dalam 1 minggu 3 harinya di kota, sisanya ke desa seperti itu. Atau Sabtu minggunya pulang kampung. Lalu ini ada beberapa aturan atau norma-norma pedesaan. Norma sendiri itu artinya aturan yang harus dituruti oleh semua masyarakat di dalam desa tersebut. Nah, fungsi norma itu mengatur hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat sehingga dapat terlaksana seperti yang diharapkan.
Norma memiliki kekuatan atau mengikat. Ya. Nah, yang pertama itu cara atau usage, yaitu bentuk perbuatan atau hukuman yang berupa celaan. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata cara atau mores, yaitu sifat-sifat hidup kelompok manusia yang secara sadar atau tidak dijadikan alat pengawas. Lalu, adat istiadat atau custom, yaitu aturan yang sangat mengikat, sehingga melibatkan punishment. Jadi ini adalah norma-norma atau aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu desa. Lalu, ada lagi tata kelakuan atau mores bersifat memaksa dan juga melarang melakukan perbuatan tertentu sehingga anggota masyarakatnya menyesuaikan diri dengannya. Fungsi tata kelakuan yang pertama memberikan batas kelakuan dengan memaksakan atau melarang perbuatan tertentu, mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas anggota masyarakat. Jadi ini ya fungsinya. Lalu ini adalah karakteristik masyarakat pedesaan. Yang pertama, mutual distrust interpersonal relations, artinya yaitu adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, perceived limited goods, itu pandangan yang sempit di kalangan petani sehingga sulit maju. Yang ketiga, dependence on hostility toward authority, itu ketergantungan sekaligus curiga terhadap pemerintah. Yang keempat itu familisme, rasa kekeluargaan dan keakraban terutama bila ada pertalian saudara atau keluarga. Lalu selanjutnya itu lack of innovation fairness, keengganan untuk menciptakan atau menerima ide-ide baru. Jadi karena di desa itu orang-orang umur orangnya itu udah tua, itu biasanya jarang menerima ide-ide baru seperti itu. Pemikirannya masih tradisional dan lain-lain. Lalu ada fatalism, itu pandangan bahwa keberhasilan merupakan hasil dari supranatural. Lack of deferred gratification, itu tidak dapat menahan diri demi masa depan. Limited view of this world, aspirasi atau keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan. Lalu low empathy, ini rendahnya empati masyarakat akibat jarak sosiopsikologis dan pengetahuan yang terbatas. Itu. Lalu ini adalah tipologi masyarakat pedesaan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan mata pencaharian pokoknya, yang kedua itu berdasarkan pola pemukimannya, yang ketiga berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama berdasarkan mata pencahariannya, tipologi desa itu ada namanya desa pertanian dalam arti sempit, yaitu daerah pertanian lahan basah dan daerah pertanian lahan kering. Kalau desa pertanian dalam arti luas itu bisa perkebunan, nelayan, kehutanan, dan lain-lain perikanan. Lalu desa industri yang isinya di dalamnya itu adalah warga yang penghasilannya, mata pencahariannya di bidang industri. Lalu yang kedua ini berdasarkan pola pemukiman, itu ada 6. Yang pertama farm village type, atau orang plus ladang di satu tempat. Di suatu tempat. Lalu nebulous farm village type, itu orang plus ladang menyebar di dalam dan di luar sebuah tempat. Lalu average isolated farm type, itu orang dan ladangnya di sekitar tisinya. Lalu pure isolated farm type, itu orang dan ladang
menyebar di luar. Lalu the scattered maaf, the scattered farmer community, ada yang berada di DC-nya dan ada yang menyebar bersama ladangnya. Lalu the cluster village itu penduduk terpusat di tempat-tempat tertentu, selebihnya adalah ladang. Ini ada polanya. Jadi ini yang di farm village type, dia menyebar dan ladangnya. Ini nebulous farm village-nya, ini penduduknya yang titik-titik ini, ya. Ini TC-nya di tengah. Ini arranged isolated farm type, TC-nya di tengah. Jadi mereka yang di pinggir-pinggir ini. Lalu pure isolated farm type. Nah, jadi TC-nya, ladangnya di tengah, penduduknya di pinggir-pinggir. The Scarlet Farm Community, ini TC-nya ladangnya dia menjadi satu, jadi dimanapun boleh. Lalu the cluster village, jadi cuman di sini aja, di cluster-cluster aja. Ini adalah bentuk-bentuk atau pola-pola pemukiman. Lalu berdasarkan perkembangan masyarakat, itu ada tradisional atau pradesa, nature dependent, lalu swasembada, leader and nature dependent. Yang ketiga, swakarya atau peralihan, individual assessment. Yang keempat, swasembada, developed. Yang kelima, Pancasila, ideal type. Jadi idealnya. Jadi yang tradisional, masyarakatnya masih berpikir tradisional, tingkah lakunya semuanya berpikirnya itu secara tradisional. Lalu swasembada, leader and nature itu udah di sini itu sudah mendapat kebudayaan atau pemikiran yang baru, jadi lebih berkembang lagi. Swakarya itu peralihan, jadi peralihan dari individu, dari satu individu nanti bisa mencar ke individu yang lain. Lalu swasembada itu berkembang, masyarakat berkembang. Lalu kalau Pancasila itu adalah ideal, tipe yang dicarinya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pola kebudayaan, norma, dan karakteristik dan tipologi desa sangat mempengaruhi kehidupan sosial dari masyarakatnya. Jadi semua yang kita bahas satu itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Mungkin saya, kalian semuanya itu memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh kebudayaan, normal, karakteristik, dan tipologi seperti itu. Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kalau saya ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa japri, bisa lewat grup dan lain-lain. Nanti pasti saya balas. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.